Satu kepakan sayap kupu-kupu di Brazil bisa menghasilkan tornado di Texas. Pernah tahu dengan fenomena ini? Sebuah fenomena yang disebut butterfly effect. Hal ini juga menjadi sebuah metafora yang menjelaskan bahwa satu tindakan kecil mampu menciptakan perubahan besar. Ada banyak kisah butterfly effect ini yang tercatat dalam sejarah. Misalnya kita kembali ke tahun 1908. Pada tahun itu ada satu pemuda berusia 18 tahun yang kurus, kering, pucat, mirip Sontoloyo waktu muda lah. Pemuda ini ingin kuliah di Academy of Fine Art di Wina, Austria. Sayangnya, dia 2 kali daftar, 2 kali ditolak. Namanya Adolf Hitler. Karena tidak diterima kampus seni, dia hidup menggelandang hingga tinggal di penampungan pada tahun 1910. Di shelter itu dia banyak membaca buku, pamflet politik, filsafat, akhirnya mengenal Karl Lueger, seorang politisi ahli propaganda yang membuat Hitler punya ideologi antisemitisme sampai rela join German Military Force walau hanya berpangkat kopral, dan sisanya adalah sejarah. Itulah butterfly effect. Dari satu peristiwa kecil yaitu ditolak masuk kampus seni, bisa muncul lahirnya tokoh antagonis Perang Dunia Kedua. Menariknya, ada juga butterfly effect yang melahirkan kedamaian, yaitu robohnya tembok Berlin, di mana sejarah mencatat dengan peristiwa The Fall of the Wall yang tembok berusia 28 tahun itu rubuh bukan karena bom, bukan karena pukulan alat berat, bukan karena peristiwa alam. Tembok ini rubuh karena satu orang salah ucap satu kata. Orang ini adalah Günther Schabowski, politisi Partai Sosialis Jerman yang menjadi juru bicara Jerman Timur. Dalam sebuah konferensi pers, dia keseleo lidah. Keseleo lidahnya itu merubah sejarah. Harusnya si jubir ini bilang orang Jerman Timur boleh ke Jerman Barat selama ada izin. Tapi dia salah membaca surat pengumumannya, justru bilang mereka boleh melewati tembok Berlin itu kapanpun mereka mau. Saat ditanya pers kapan peraturan ini berlaku, Schabowski berkata dengan spontan, segera. Dunia berguncang saat itu. Efek berantai dari salah jawab itu membuat ribuan demonstran bersama-sama merubuhkan tembok Berlin. Itulah dahsyatnya butterfly effect. Anda mungkin pernah mengalami efek ini. Jodoh, pekerjaan Anda, kalau ditelusuri, tersusun atas rantai peristiwa yang tidak Anda duga. Bagi yang sudah baca buku-buku saya pasti hafal bahwa si Sontoloyo ini sudah berkali-kali mengalami fenomena butterfly effect ini. Bahkan salah satu titik balik si Mardigu ini juga karena dilempari sampah berupa gulungan kertas berisi brosur workshop Millionaire Mindset di Australia. Itulah yang saya sebut butterfly effect to prosperity. Ini yang banyak dialami sahabat-sahabat alumni MMBC. Saat prosperity conscious itu diinstal, mereka mengalami butterfly effect di mana the dot are connected. Hal-hal yang seolah nggak nyambung kini mulai muncul hikmah-hikmahnya. Termasuk saat Anda menonton video ini. Bukan tanpa alasan dari sekian juta konten sosmed yang muncul, video ini dipilih hadir di gadget Anda. Dan Anda mungkin tahu bahwa sebagian kecil mindset cleansing itu sudah saya suntikan di buku Scale Up, sudah ditulisan di sosmed yang Anda baca, Anda praktekkan, dan Anda mulai rasakan hasil. Sampai di sini Anda mungkin menghitung seperti saya. Kalau satu orang owner atau CEO yang mengalami, efeknya sudah luar biasa untuk perusahaan. Gimana kalau manajer-manajernya? Gimana kalau tim-timnya juga? Gimana kalau puluhan, ratusan, ribuan karyawannya juga punya butterfly effect to prosperity? Bagaimana? Rasa-rasanya kalau orang-orang dengan millionaire mindset itu berkumpul di perusahaan Anda, fenomena butterfly effect to prosperity pasti jadi. Bisnis Anda tiba-tiba tumbuh 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Bukan karena kebetulan, tapi karena attitude, karena structure, karena skillnya mendukung. Ngebangun prosperity di corporate level itu ada rumusnya, ada mindset dan tekniknya, ada hard skillnya, ada soft skillnya. Pelajari aja caranya. Semua ada di sekolah HRD. Saya sendiri berharap Anda segera tumbuh besar dan kuat. Tidak hanya untuk membangun Anda menjadi owner yang kaya raya, karena kaya raya itu mudah, tapi agar bisnis Anda mampu menjadi infrastruktur rezeki, menjadi jalan tol laut, tol langit, tol rezeki ribuan karyawan Anda. Tahap hidup Sontoloyo saat ini terus terang sudah gergetan saya melihat NKRI gak makmur-makmur. Saya gak bosan-bosan melempar ide, melempar kritik, melempar solusi, sampai menciptakan platform Santara untuk scale up UKM ekonomi Indonesia, MMBC, dan juga buku-buku yang saya tulis untuk membuat kita semua makmur. Kalau boleh saya bertanya kepada warga negara Indonesia yang budiman ini, ayo bareng-bareng ubah Indonesia menjadi negeri makmur. Gak capek miskin,